Selamat pagi Pak Tikno, nama saya Timotius Haryanto, saya dari Fakultas Pengelolaan Perhotelan, kelas 7A. Jadi saya akan menjelaskan tentang psychodynamic approach. Pendekatan psychodynamic menekankan pada pemimpin yang memperoleh wawasan tentang karakteristik kepribadian mereka dan memahami tanggapan bawahannya berdasarkan kepribadian mereka. Pemimpin juga harus bisa mendorong anggota kerja untuk mendapatkan wawasan tentang kepribadian mereka sendiri, sehingga mereka dapat memahami reaksi mereka terhadap pemimpin dan satu sama lain. Pendekatan ini tidak membuat asumsi tentang apa yang merupakan sifat baik atau gaya kepemimpinan yang baik, dan tidak mencoba untuk mencocokkan gaya tertentu dengan pengikutnya. Meskipun demikian, beberapa tipe kepribadian memang tampak lebih cocok untuk kondisi, situasi, ataupun posisi tertentu. Dengan demikian, pendekatan psychodynamic dimulai dengan analisis kepribadian manusia, dan kemudian menghubungkan tipe kepribadian dengan tingkat dan tipe kepemimpinan. Kegunaan psychodynamic approach adalah untuk meningkatkan kesadaran para pemimpin dan pengikut terhadap tipe kepribadian mereka sendiri, dan pentingnya tipe tersebut pada pekerjaan dan hubungan. Dalam tim kerja atau konteks organisasi, pendekatan biasanya mencakup kerja sama dari para pengikut dan pemimpin. Karena itu, sangat penting untuk menyadari dan memahami perbedaan antara berbagai orang yang harus bekerja sama. Apa gangguan pertama atau bahkan konflik mungkin menjadi jelas ketika seorang memahami tipe psikologik atau keadaan ego yang terlibat. Jadi manfaat utama yang diduga dari pendekatan ini adalah bahwa para pemimpin dan pengikut dapat lebih bertoleransi satu sama lain. Pendekatan ini berhasil karena orang menjadi sadar akan tipe satu sama lain, dan dengan demikian perbedaan dibawa ke tempat terbuka di mana orang dapat mendiskusikannya. Jadi, cara mempraktekkan psychodynamic approach dengan bisa memahami sifat dan karakteristik dari setiap orang yang ada. Karena setiap orang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya seperti Kevin bekerja di sebuah perusahaan pengembangan permainan. Pada suatu ketika, Kevin diberikan tanggung jawab oleh perusahaan tersebut untuk bisa mengembangkan sebuah permainan yang akan diterbitkan 5 bulan ke depan. Kevin diberikan 3 orang anak buah yang akan membantu Kevin dalam mengembangkan permainan tersebut. Anak buah Kevin ialah Tono, Tini, dan Tony. Pada bulan pertama, berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Pada bulan kedua, barulah muncul sedikit penurunan kinerja pada tim Kevin. Dan di bulan ketiga, penurunan kinerja sangatlah parah. Kevin harus bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada setiap anak buah Kevin, dan Kevin juga harus bisa menganalisa sifat anak buah Kevin dan bisa mendengarkan masukan yang diberikan oleh anak buah Kevin terkait penurunan kinerja mereka. Dengan demikian, Kevin sebagai pemimpin dapat menemukan solusi yang tepat bagi masalah mereka tersebut. Dan setelah Kevin melakukan hal tersebut, Kevin barulah mengetahui bahwa Tono memiliki sifat yang cukup temperamental. Setiap Tini melakukan kesalahan, Tono langsung memarahi Tini dan akhirnya terjadi penundaan. Sedangkan Tini yang melankolis menjadi stres dan tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan Tony yang orangnya sangat cuek kepada lingkungannya, jadi ia tidak melakukan apapun, tindakan sedikit pun juga tidak dilakukan. Jadi Kevin menemukan solusi yang terbaik bagi timnya, yaitu Tono harus bisa menjaga temperamennya supaya tidak marah-marah terus. Tini juga harus bisa memahami Tono kenapa marah-marah terus, dan juga Tini harus bisa bekerja lebih hati-hati dan tidak melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Dan Tony harus bisa peduli kepada teman satu grupnya untuk selalu mengingatkan dan memberikan dukungan kepada mereka. Dan akhirnya permainan tersebut selesai pada waktu yang ditentukan. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai psychodynamic approach. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kesalahan yang saya lakukan dan penjelasan saya kurang lengkap. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi.